Wushu dapat diartikan sebagai seni berperang atau bela diri yang berasal dari Cina. Di era modern, pada tahun 1900-an, Wushu telah menjadi salah satu bentuk olahraga pada masyarakat umum, hingga pada tahun 1990, diresmikanlah International Wushu Federation. Federasi Internasional Wushu akhirnya membentuk standarisasi peraturan perlombaan dan metode latihan, sehingga bisa disebarluaskan. Pada tahun 1992 Wushu secara resmi masuk ke dalam cabang olahraga di Indonesia, dan diperkenalkan secara luas oleh Bapak Taiji K. Manila, yang hingga sekarang disebut sebagai Bapak Wushu Indonesia, dan terbentuk juga tim Indonesia untuk berlaga pada SR Games 18 di Singapura. Sebagai cabang olahraga Wushu, memiliki 3 kategori utama yaitu Taolu atau seni gerak, Sanda atau pertarungan, Kungfu atau tradisional. Taolu adalah rangkaian gerakan atau seni gerak yang mewakili bentuk bela diri baik menyerang, menghindar ataupun bertahan. Taolu sendiri dapat dilakukan secara individu, berpasangan, ataupun berkelompok. Pada Taolu sendiri memiliki 4 kategori besar yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Jurus utara, yang termasuk jurus utara yakni 1. Cangkuan atau jurus tangan kosong. Karakteristik jurus cangkuan gerakan yang cepat, lincah, berwibawa, bermacam jenis teknik tendangan, dan teknik-teknik lompat yang bervariasi. Karakteristik jurus gerak yang lincah, namun lembut, pergerakannya yang meliuk-liuk, dan cepat. Karakteristik serangannya dilakukan dengan cara menyabet, membacok, dan memotong, dan pertahanan diri dengan cara menahan, menangkis dengan kedua tangan diikuti dengan gerakan kaki yang lincah dan cepat, serta gerakan serangan melompat yang atraktif dan menawan. Di jurus golok sering digambarkan sebagai harimau yang sedang mengamuk. Jurus Toya dapat disebut juga sebagai ayah segala senjata, karena bentuk benda yang panjang dapat digunakan menjadi senjata. Karakteristik jurus Toya memiliki kesan menggelegar dengan serangan yang menghujam, berisik seperti angin ribut ketika melakukan serangan menyabet. Serangan menyabet, menghujam dan menyulut ini dilakukan secara rapat, cepat dan dengan perubahan arah yang tiba-tiba, sehingga membuat tampilan jurus Toya sangat mengalir tidak terputus, dan juga seperti hujan badai yang menggulung secara terus-menerus. Tombak memiliki badan senjata sama dengan Toya, berbilah panjang. Namun pada ujungnya terpasang mata tombak dengan hiasan rumbai tombak. Tombak sering disebut sebagai raja segala senjata. Dengan teknik langkah kaki yang lincah, olah tubuh yang lentur, perpindahan yang lembut namun cepat dan tepat, dapat memanfaatkan pertarungan jarak pendek maupun jauh. Teknik serangan utama yang digunakan adalah menusuk, dan teknik pendukung lainnya seperti mengungkit, mematuk, beserta teknik menghindar atau menangkis seperti menghempas, memblokkan jalur serangan lawan. Jurus selatan, yang termasuk jurus selatan yakni Nanquan atau jurus pukulan selatan atau tangan kosong. Nanquan sering digambarkan meniru gerak binatang. Jurus Nanquan terfokus pada kuda-kuda yang kuat, kokoh, dengan serangan tangan jarak pendek yang beruntun dan mematikan. Diikuti dengan teriakan menggambarkan ledakan tenaga dan olah pernafasan. Jurus golok selatan, seperti golok, Nando memiliki satu sisi tajam pada bilahnya, namun bentuk besar, rata, dan memiliki kesan berat, mantap, sehingga sering digunakan dengan kedua tangan. Nando memiliki serangan yang beruntun dan mematikan pada jarak pendek. Bisa digunakan dengan serangan menyikut dan menangkis dengan lingkaran kecil, untuk langsung dilanjutkan dengan serangan balasan, gerakan yang beruntun, dan meledak-ledak, diiringi dengan teriakan dan kuda-kuda yang kuat. Nangun atau Toya selatan, berbentuk sama seperti Gunsu, namun berbeda. Nangun memiliki diameter yang lebih besar. Gerakan pada Nangun terkonsentrasi pada teknik dua tangan, dengan bentuk gerak memanjang dan meringkuk, serta perubahan irama yang cepat antara menangkis dan menyerang. Jurus Taiji. Taiji Quan Taiji tangan kosong, dengan gerakannya yang lemah lembut sering digunakan sebagai olahraga dan meditasi. Namun di balik kelembutannya,
Taiji memiliki gerakan-gerakan prinsip bela diri seperti menyerang, bertahan, dan membanting. Dari kelembutan dan pergerakannya yang lambat, jurus Taiji memanfaatkan pergerakan seluruh sendi secara harmonis yang bekerja sama menciptakan tenaga yang sangat besar. Prinsip gerakan Taiji mengandung makna gerakan lingkaran besar dan lingkaran kecil, lembut dan bertenaga, rileks namun kuat, yang menciptakan sebuah harmonisasi yang indah menyatukan kekuatan pikiran, fokus, dan olah tubuh. Taiji Jian atau Taiji pedang, salah satu bagian dari Taiji. Namun menggunakan senjata pendek atau pedang sebagai perpanjangan tangan, karakter gerak yang sama dengan Taiji Quan. Taiji Jian memperpanjang jangkauan serangan dan tangkisan dengan menggunakan pedang. Jurus Duilian atau duel. Duilian atau koreografi combat atau pertarungan berkoreografi dilakukan berpasangan 2 hingga 3 orang dan dapat dilakukan dengan tangan kosong lawan senjata atau senjata lawan senjata. Jurus ini aplikasi dari teknik serangan dan tangkisan serta menghindar. Diikuti dengan teknik akrobatik yang mempesona sehingga menjadi salah satu suguhan yang menarik. Sistem penjurian Wushu Taolu. Penjurian pada Taolu tanpa gerakan sulit dibagi menjadi 2 grup dengan masing-masing grup menilai sesuai tugasnya. Sistem penilaian juri tanpa gerakan sulit. Juri grup A 5/5. Tugas juri grup A menilai kualitas gerakan. Juri pada grup A beranggotakan 3 orang. Kesalahan yang dilakukan oleh atlet meliputi terjadi kesalahan teknik maupun kesalahan lain-lain seperti goyang, terlompat, menyangga, dan lain-lainnya, dengan pengurangan poin sebesar 0,1 poin hingga 0,3 poin. Catatan, pemotongan poin yang dilakukan oleh juri grup A adalah kesalahan yang terlihat nyata dan dipotong sesuai dengan kriteria kesalahan yang tercantum pada buku peraturan penjurian. Juri grup B. Tugas juri grup B memberikan nilai keseluruhan penampilan peragaan dari seorang atlet, yakni karakter jurus, ketepatan teknik gerak, irama, kecepatan dan kekuatan, koordinasi dan kelancaran gerak, ekspresi dan penjiwaan yang sesuai, koreografi dan penguasaan lapangan. Sistem penilaian juri dengan gerakan sulit. Juri grup A 5/3. Tugas juri grup A menilai kualitas gerakan. Juri pada grup A beranggotakan 3 orang. Kesalahan yang dilakukan oleh atlet meliputi terjadi kesalahan teknik maupun kesalahan lain-lain seperti goyang, terlompat, menyangga, dan lain-lainnya, dengan pengurangan poin sebesar 0,1 poin hingga 0,3 poin. Catatan, pemotongan poin yang dilakukan oleh juri grup A adalah kesalahan yang terlihat nyata dan dipotong sesuai dengan kriteria kesalahan yang tercantum pada buku peraturan penjurian. Juri grup B. Tugas juri grup B memberikan nilai keseluruhan penampilan peragaan dari seorang atlet, yakni karakter jurus, ketepatan teknik gerak, irama, kecepatan dan kekuatan, koordinasi dan kelancaran gerak, ekspresi dan penjiwaan yang sesuai, koreografi dan penguasaan lapangan. Juri grup C. Tugas juri grup C adalah mengkonfirmasi dan memberikan penilaian terhadap gerakan sulit atau nandu seorang atlet yang telah didaftarkan dengan nilai penuh 2,00 yang terbagi menjadi 2, yaitu gerakan sulit dengan total nilai maksimal 1,4, gerakan sulit sambung dengan nilai total maksimal 0,6. Dalam proses penilaian, juri grup C terdiri dari 3 anggota, dan harus secara cermat dapat mengkonfirmasi apakah atlet tersebut melakukan gerakan sulit dan gerakan sulit sambung tersebut sudah sesuai dengan derajat atau urutan sesuai yang didaftarkannya. Sistem penilaian pada penjurian Wushu Taolu. Proses pemberian nilai atau pemotongan pada penjurian Taolu harus berdasarkan peraturan yang telah tertulis dan diatur dalam buku peraturan perlombaan dan metode penjurian Taolu yang telah distandarkan secara internasional. Pemberian nilai didasarkan pada kesesuaian keseluruhan peragaan seorang atlet berdasarkan apa yang tercantum pada buku mengenai perbedaan tingkat level superior, average dan inferior, serta pemahaman akan karakteristik jurus. Pemotongan nilai dilakukan didasarkan pada kriteria kesalahan yang diatur dalam buku peraturan perlombaan dan metode penjurian seperti kesalahan teknik bentuk kuda-kuda, ataupun kesalahan lainnya bergoyang, jatuh, menopang, senjata patah, delail. Protes hanya dapat dilakukan untuk penilaian juri grup C, yakni pengurangan koreografi jurus dan batas waktu.
Setiap kontingen mempunyai hak mengajukan protes sebanyak 2 kali kesempatan dalam satu event kejuaraan hanya untuk satu permasalahan. Protes hanya dapat diajukan oleh pelatih manajer tim yang mewakili dari atlet atas timnya sendiri. Protes diajukan secara resmi maksimal selambat-lambatnya 15 menit setelah berakhirnya nomor perlombaan yang bersangkutan dengan biaya protes sebesar 10 juta rupiah. Apabila protes diterima maka hasil akan diubar dan biaya protes akan dikembalikan. Jika protes tidak diterima maka hasil tetap sesuai dengan keputusan awal dan biaya tidak akan dikembalikan. Keputusan resmi Dewan Hakim bersifat mutlak dan seluruh tim wajib menerima. Apabila tidak puas dengan keputusan Dewan Hakim dan membuat kekacauan, maka perilaku ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan IWUF dan hukum yang berlaku. Wushu Sanda adalah salah satu jenis bela diri wushu yang berfokus pada pertarungan bebas antara dua atlet dengan tangan kosong. Dalam pertandingan atlet Sanda menerapkan teknik dasar Wushu Sanda seperti mencakup pukulan, tendangan, tangkisan, dan bantingan. Atlet boleh mengarahkan pukulan serta tendangan ke area kepala, tubuh bagian depan, dan bagian belakang, paha serta melakukan semua teknik bantingan jatuhan kepada lawannya kecuali teknik bantingan yang dengan sengaja mengarahkan kepala lawan ke matras. Pada pertandingan Wushu Sanda, atlet harus memakai perlengkapan pelindung menggunakan sebagai berikut. Pertandingan Sanda terdiri atas 3 babak. Waktu bertanding 2 menit bersih, istirahat 1 menit. Jika atlet dapat memenangkan 2 babak dari 3 babak, maka keluar sebagai pemenang. Pertandingan Sanda dibagi beberapa kategori berat badan dan usia untuk laki-laki dan perempuan, yakni sebagai berikut. Pra junior yaitu 7 kategori khusus laki-laki, usia 12 sampai 14 tahun. Junior yaitu 8 kategori, usia 15 sampai 17 tahun. Senior 11 kategori, usia 18 sampai 40 tahun. Persyaratan khusus dalam pertandingan Sanda, peserta harus memiliki sertifikat kesehatan yang menunjukkan keterangan lengkap seperti elektroencefalogram EEG, elektrokardiogram ECG, tekanan darah dan denyut jantung. Seluruh pemeriksaan harus dilaksanakan dalam waktu 15 hari sebelum pemeriksaan medis di tempat kompetisi yang telah ditetapkan. Metode kompetisi, metode yang dilarang, kriteria penilaian, dan hukuman. Jenis serangan yang bisa digunakan. Semua teknik pukulan, tendangan, dan lemparan, atau bantingan wushu. Jenis serangan dilarang, yakni menyerang menggunakan kepala, siku, lutut, atau mematahkan persendian lawan. Membanting dengan mengarahkan kepala lawan ke lantai, atau dengan sengaja menekan lawan ke matras. Menyerang kepala lawan ketika lawannya sedang jatuh di matras, dengan teknik apapun. Setiap peserta tidak diperbolehkan, dengan cara apapun, untuk menyerang kepala lawan yang terjatuh di matras. Untuk kelas junior dan pra-junior, dilarang untuk memukul bagian muka secara beruntun, atau menggunakan teknik tendangan untuk menyerang kepala. Bagian yang sar, kepala, badan, dan paha. Bagian yang dilarang, kepala bagian belakang, leher, dan kemaluan. Kriteria penilaian. 1.2. Salah satu atlet terjatuh keluar arena. Salah satu atlet terjatuh di arena, terjatuh bagian tubuh manapun selain kaki menyentuh matra, sementara lawannya tetap berdiri.
Menyerang bagian kepala atau tubuh lawan dengan teknik tendangan yang sah. Atlet menjatuhkan lawan dengan teknik menjatuhkan dirinya dengan sengaja dan kemudian dapat langsung berdiri. Salah satu atlet mendapat hitungan karena serangan yang sah forcible counted. Salah satu atlet mendapatkan peringatan, lawannya akan mendapatkan 2 poin. Poin 1. Menyerang dengan teknik pukulan yang sah ke arah tubuh atau kepala lawan. Menyerang ke arah paha dengan teknik tendangan mendapatkan 1 poin. Kedua peserta terjatuh. Peserta yang berada di atas lawannya mendapatkan 1 poin. Dapat menjatuhkan lawan dengan teknik jatuhan, tetapi ia tidak dapat segera berdiri. Tetap pasif selama 5 detik setelah diberi perintah untuk menyerang. Lawannya mendapat 1 poin. Lawannya dengan sengaja menjatuhkan diri dan tidak dapat berdiri kembali dalam 3 detik. Lawannya mendapat teguran. Tidak mendapatkan poin. Teknik yang dilakukan tidak jelas. Kedua peserta jatuh atau keluar arena secara bersamaan, menyerang lawannya saat berangkulan. Jika salah satu peserta tidak berhasil tanpa mengenai menyerang dengan menggunakan teknik menjatuhkan diri, tetapi dapat berdiri dalam 3 detik, lawan tidak mendapat nilai. Kriteria pelanggaran dan hukuman. Pelanggaran teknik Kwan Gao. Merangkul lawan dengan pasif. Menghindar secara pasif. Meminta berhenti ketika berada dalam posisi tidak menguntungkan. Sengaja menunda pertandingan, berperilaku tidak sportif terhadap wasit, atau tidak mematuhi keputusan wasit. Tidak memakai pelindung gigi, secara sengaja membuang pelindung gigi, atau mengendorkan pelindung tubuh. Tidak mematuhi protokol pertandingan. Pelanggaran personal Jiang Gao. Menyerang lawan sebelum aba-aba kaising, atau setelah aba-aba ting. Menyerang lawan pada bagian terlarang. Menyerang lawan dengan menggunakan teknik yang terlarang. Dengan sengaja mencederai lawan. Hukuman teguran akan diberikan untuk pelanggaran teknik. Peringatan akan diberikan untuk pelanggaran personal. Peserta mendapat 3 kali peringatan dalam satu partai akan didiskualifikasi dari partai tersebut. Seorang peserta yang dengan sengaja melukai lawan akan didiskualifikasi dari keseluruhan pertandingan dan semua hasil pertandingannya akan dibatalkan. Seorang peserta yang secara positif menggunakan zat terlarang atau menghirup oksigen selama interval pertandingan akan didiskualifikasi dan keseluruhan hasil pertandingan akan dibatalkan. Protes hanya dapat dilakukan untuk gestur wasit. Setiap kontingen mempunyai hak mengajukan protes sebanyak 2 kali kesempatan dalam satu event kejuaraan hanya untuk satu permasalahan. Protes hanya dapat diajukan oleh pelatih manajer tim yang mewakili dari atlet atas timnya sendiri. Protes diajukan secara resmi maksimal selambat-lambatnya 15 menit setelah berakhirnya nomor perlombaan yang bersangkutan dengan biaya protes sebesar 10 juta rupiah. Apabila protes diterima maka hasil akan diubar, dan biaya protes akan dikembalikan. Jika protes tidak diterima maka hasil tetap sesuai dengan keputusan awal dan biaya tidak akan dikembalikan. Keputusan resmi Dewan Hakim bersifat mutlak, dan seluruh tim wajib menerima. Apabila tidak puas dengan keputusan Dewan Hakim, dan membuat kekacauan, maka perilaku ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan IWUF dan hukum yang berlaku.